Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dalam edisi Ngobrol Sehat. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Jadi tahun ini 25 Januari tahun 2026 merupakan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-66. Nah, tema kali ini mengusung yaitu gizi optimal mewujudkan generasi emas tahun 2045. Nah, tentunya semua para sahabat sehat tidak ada satupun yang kepingin anaknya, cucunya menjadi generasi yang tidak sehat kan? Semua kepengen mendapatkan generasi penerus yang handal yaitu generasi emas tahun 2045. Para sahabat sehat, peringatan Hari Gizi Nasional ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran gizi ini dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, mempunyai ketahanan yang bagus tidak hanya fisik tapi juga ketahanan mental, dan semuanya itu tidak bisa didapatkan secara instan. Nah, tentunya para sahabat sehat akan bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan gizi optimal? Kan tadi temanya gizi optimal mewujudkan generasi emas. Nah, kita sudah tahu generasi emas tentunya generasi yang handal tadi, yang kuat secara fisik maupun mental. Sekarang yang akan kita bahas dalam edisi Ngobrol Sehat ini adalah gizi optimalnya ya. Jadi kita tahu bahwa gizi optimal itu bisa merupakan upaya untuk preventif terhadap masalah-masalah gizi. Kita tahu di Indonesia ada 3 masalah berat, yaitu masalah stunting, wasting, dan obesitas. Ketiga-tiganya tidak baik para sahabat sehat. Kita maunya belajar yang optimal yang bisa mencegah hal ini. Nah, apa saja yang termasuk di dalam gizi optimal? Kita sudah tahu ya, jadi tentunya keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, semuanya itu harus seimbang. Jadi kampanyenya dalam rangka Hari Gizi Nasional ini meliputi apa? Banyak kegiatan. Yang pertama tentunya edukasi. Ya, edukasi baik mengenai gizi seimbang, bagaimana mencegah anemia, bagaimana mencegah stunting, bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Kita udah tahu PHBS. Kalau zaman era pandemi COVID, kita semua rajin mencuci tangan. Sekarang walaupun COVID-nya sudah berlalu, tetap saja ya PHBS itu penting. Sedini mungkin anak diajarkan untuk mencuci tangan. Karena pola hidup bersih dan sehat ini merupakan salah satu komponen daripada gizi yang optimal tadi. Nah, tahun ini pusat daripada peringatan Hari Gizi Nasional memang di Sumatera Barat ya, tapi secara serentak, secara nasional nanti tetap dilaksanakan. Yang pertama edukasi tadi, yang kedua apa? Senam massal ya, olahraga, karena di situ pun merupakan komponen daripada gizi optimal. Kemudian apa? Juga pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, untuk pemeriksaan apa screening status gizi juga yaitu dilaksanakan. Juga dilaksanakan basar untuk tahu nih contohnya yang disebut gizi seimbang bagaimana daripada gizi yang optimal itu ya para sahabat sehat. Yang pertama tentunya keanekaragaman pangan. Nggak bisa cuman makan nasi lauknya mie, berarti kan karbo ketemu karbo. Atau cuman sukanya nasi sama tempe, nasi ketemu dengan protein saja, nggak bisa. Semuanya itu isi piringku itu harus secara proporsi separuh ya, separuh daripada piring itu berisi makanan pokok dan lauk pauk, baik itu hewani maupun nabati ya, mau tempe, tahu, ikan, boleh semuanya. Itu lauk pauk itu setengahnya. Nah, setengahnya itu sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau misalkan nggak suka dokter, anak saya nggak suka sayur, ya bagaimana kita harus pintar-pintar membuat komposisi menu yang bervariasi sehingga doyan sayur.
Ya, saya contohkan nih cucu saya tuh. Dia kalau makan sup, nah itu sup kan ada wortel, ada kentang, ada buncis, misalkan begitu, itu kan ada sayur. Kemudian ada dagingnya, berarti ada proteinnya. Katakanlah sup ayam, ada ayamnya boleh. Nah, apapun silakan Anda bervariasi. Oh, sukanya kalau cucu saya itu sayurnya cuma direbus doang, itu pakai brokoli misalkan begitu, boleh. Sukanya ayamnya dipegang tangan kanan, tangan kiri pegang sayur, boleh, terserah. Pokoknya keanekaragaman pangan. Isi piringku ya, ingat ya, isi piringku separuh nasi atau bahan pokok ya, tidak harus nasi ya, mau roti mau mie boleh. Bahan pokok dengan makanan pokok dengan lauk pauk. Nah, setengahnya itu sayur dan buah. Nah, para sahabat sehat, itu komponen mengenai keanekaragaman pangan. Yang kedua adalah aktivitas fisik ya. Kita tahu bahwa olahraga minimal 30 menit, 30 sampai 60 menit lebih baik tentunya. Dalam satu minggu itu 3 sampai 5 kali. Itu sudah cukup. Dengan cara apa? Jalan kaki, jogging, mau lari, mau berenang, silakan. Mau senam boleh. Mau apa? Anak-anak muda sekarang apa sukanya apa? Nge-gym itu ya. Pokoknya olahraga. Kalau saya selalu mengatakan jalan kaki itu paling enak, dalam arti murah meriah, nggak perlu bayar. Sanggar senam juga pasti bisa dilakukan di udara terbuka, dapat udara segar, dapat matahari hangat. Itu mengenai aktivitas fisik ya, olahraga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya termasuk komponen di dalam gizi optimal adalah hidrasi. Kecukupan air minimal berapa? Satu hari itu 8 gelas, artinya 2 liter ya para sahabat sehat. Ingat itu, hidrasi penting banget. Kemudian tadi sudah saya katakan mengenai kebersihan kan ya. Kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Sedini mungkin anak diajarkan untuk cuci tangan sebelum makan, setelah bermain juga cuci tangan, mandi dan sebagainya. Pola hidup bersih dan sehat ya. Nah, yang paling penting tentunya nih, yang kelima adalah manajemen mengatur berat badan ideal. Saya katakan tadi, terlalu itu serba tidak bagus ya. Terlalu kurus itu tidak bagus. Terlalu gemuk, obesitas itu juga tidak bagus. Jadi para sahabat sehat, masing-masing silakan mengukur dirinya sendiri. Jadi seperti saya, kalau tinggi badan saya cuma 153 cm, berat badan saya tidak boleh lebih dari 53 kilo, secara gampang begitu kan ya. Kita memang tidak mentargetkan harus kurus banget kayak Pragawati begitu, bukan ya, tapi sehat. Yang penting itu berat badan ideal, bukan kurus atau gendutnya. BMI-nya, Body Mass Index, itu juga bisa dihitung, indeks massa tubuh, IMT. Silahkan pakai istilah apa yang jelas, berat badan ideal. Kenapa begitu? Karena sekali lagi dengan berat badan ideal itu semua yang di dalam tubuh kita metabolismenya jadi bagus ya. Tidak kebanyakan gula, tidak kebanyakan kolesterol, seperti itu. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, ingat ya, 5 komponen daripada gizi optimal itu adalah keanekaragaman pangan, aktivitas fisik ya, olahraga tadi, hidrasi air yang cukup, kebersihan, pola hidup sehat ya, PHBS, kemudian manajemen menjaga berat badan ideal. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah mengerti mengenai gizi seimbang, mengenai gizi optimal itu bagaimana, tadi mengenai keanekaragaman yang sudah saya jelaskan, keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, semuanya itu harus seimbang. Kita tentunya akan bertanya, apa sih kok susah-susahnya kegunaan daripada gizi optimal? Ya, tentunya yang pertama untuk tumbuh kembang ya, tumbuh kembang mulai dari anak itu. Kita tahu ya, mohon maaf, anak itu kalau stunting bukan hanya masalah intelijensi saja ya yang kurang. Secara fisik kalau dia mohon maaf cebol begitu kan kasihan. Dia bisa dibully temannya dan sebagainya. Kita maunya tumbuh kembang anak yang ideal, yang bagus ya. Kemudian kalau sudah tumbuh kembangnya bagus, fungsi tubuhnya tentu akan maksimal ya. Kemampuan bekerjanya nantinya, kemampuan berpikir, sekolah, intelijensi itu pun mengikuti. Pernah saya jelaskan dalam 1000 HPK, hari pertama kehidupan 1000, mulai dari hamil sampai dengan lahir, sampai dengan 2 tahun, itu penting banget untuk kecukupan gizi ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Untuk mencegah penyakit. Ya, kalau kita punya anak balita ya, seperti cucu saya kan, yang satu masih umur 6,5 tahun, yang kedua umur 8 bulan nih. Itu fase-fase itu sangat penting. Kalau dengan gizi yang optimal,
imunitas, kekuatan, daya tahan tubuhnya bagus, bisa mencegah penyakit. Kita tahu akhir-akhir ini cuaca tidak terlalu bagus ya. Hujan di mana-mana, bahkan banjir ya di Jakarta, di Bekasi, di mana ada banjir. Kita harus waspada untuk terjangkitnya penyakit-penyakit virus. Jangan dikata, oh pandemi COVID sudah berlalu. Sekarang kita dengar ada yang namanya super flu. Ada yang namanya penyakit-penyakit virus yang lain. Jadi dengan gizi optimal, gizi seimbang bisa untuk mencegah penyakit. Sekali lagi para sahabat sehat, ini tidak bisa instan ya, tapi perlu kesinambungan sejak sedini mungkin. Ibu hamil selalu saya tekankan juga perlu gizi seimbang agar tumbuh kembang janinnya bagus. Setelah lahir, ASI eksklusif itu tetap modal awal gizi optimal, gizi seimbang yang luar biasa hebatnya. Setelah 6 bulan MPASI itu pun perlu untuk melengkapi gizi optimal. Tentunya semuanya itu dengan harapan untuk mewujudkan generasi yang handal, generasi yang tahan terhadap segala macam terpaan ya di dalam kehidupan ini, menjadi generasi emas 2045. Tidak hanya slogan, betul-betul 100 tahun Indonesia merdeka, tercipta generasi emas 2045. Oke, para sahabat sehat, selamat memperingati Hari Gizi Nasional. Selalu sehat. Ingat bahwa gizi merupakan modal awal kesehatan.